Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi untuk pertemuan 2, yaitu transformasi Laplace. Nah, mungkin sudah pernah mendengar kata Laplace ya. Jadi dalam pengendalian proses, biasanya sinyal yang di atau yang disimulasikan itu persamaan matematisnya atau model matematisnya itu tidak linear. Seringkali dalam bentuk integral, kemudian derivatif, ya, kemudian ada juga yang dalam bentuk polinomial dan lain sebagainya. Nah, untuk menginvestigasi properti dinamis tersebut, ya, maka sebuah proses itu harus eh, menyelesaikan persamaan diferensial dengan waktu sebagai variabel yang independen. Jadi tidak terikat. Kemudian perilaku dinamis ini digambarkan oleh model matematis berubah dalam bentuk Laplace untuk melinearkan persamaan tersebut. Ya, jadi persamaan integral, diferensial, persamaan aljabar biasa, kemudian kita transformasikan menggunakan Laplace untuk melinearkan persamaan tersebut. Kemudian persamaan yang sudah ditransformasi menggunakan Laplace disebut dengan fungsi transfer atau transfer function. Misalnya berikut adalah definisi dari Laplace ya. Jadi bayangkan kita punya persamaan ya. Persamaan misalnya f dalam kurung t itu adalah fungsi dengan dengan variabel t sebagai variabel dependennya. Misalnya ft sama dengan y gitu ya, ft sama dengan y. Maka transformasi Laplace-nya kita bisa tulis dengan seperti ini. L, bentuk L seperti ini ya, dalam kurung ft. Itu artinya Laplace dari fungsi t. Seakan sama dengan itu integral 0 sampai tak hingga dari fungsi t tersebut dikali dengan eksponensial minus s kali t. Nah, sekarang muncul satu variabel baru yaitu variabel s. Ya, ini variabel yang muncul dikarenakan atau akibat dari transformasi Laplace. Ya. Jadi transformasi Laplace untuk sebuah fungsi itu adalah integral dari fungsi tersebut dikalikan dengan eksponensial minus s kalikan t dt. Ya. Mana L ini adalah Laplace dari fungsi ft, ya, ft ini adalah fungsi terhadap waktu, ya, di mana eh, transformasi Laplace-nya atau L fungsi t ini bisa kita kenal juga dengan f besar s atau fungsi s. Ya, ini adalah fungsi Laplace. Ya. Oke, kita lihat contohnya. Jadi fungsi dari fungsi Laplace ini atau fungsi fs ini tidak mengandung informasi untuk pada rentang t di bawah 0 atau dalam waktu negatif. Sehingga biasanya didefinisikan ft sama dengan 0 itu adalah definisi untuk t di bawah 0 atau sebelum mulai ya. T di bawah 0 itu kan T sama dengan minus ya berarti. Ya. Kemudian kita akan mendapatkan eh, fungsi T kembali dengan melakukan inverse dari transformasi Laplace-nya. Ya. Laplace inverse atau inverse dari transformasi Laplace dari fungsi Laplace itu adalah fungsi T ya. Atau fungsi awal. Sehingga kalau kita mendefinisikan
kita bisa definisikan bahwa Laplace dari konstanta, ya, konstanta itu bisa sebuah angka ya, satu, dua, yang konstan nilainya, dikalikan dengan fungsi satu t ya, fungsi satu t itu maksudnya fungsi t yang pertama misalnya, ditambah dengan konstanta fungsi 2t, maka akan sama dengan konstanta ini tidak terpengaruh ya. Jadi kita bisa keluarkan Laplace dari fungsi satu t plus konstanta 2 kalikan Laplace dari fungsi 2t. Ya. Jadi eh, Laplace dari fungsi satu dan fungsi 2 ini adalah integral nol sampai tak hingga dari konstanta satu kalikan f1t atau fungsi satu t plus konstanta 2 kalikan fungsi 2t dikalikan dengan eksponensial minus st sesuai dengan rumus umum dari transformasi Laplace. Ya. Ya. Ini rumus umumnya dari transformasi Laplace bahwa integral nol sampai tak hingga dari fungsi t kalikan eksponensial minus st. Ya. Kemudian karena eh, masih dalam bentuk seperti ini, kita bisa pecah ya, karena dia integral pertambahan, maka kita bisa pecah seperti ini, konstanta satu kalikan integral nol tak hingga dari fungsi satu t kalikan eksponensial minus st dt plus kedua integral nol sampai tak hingga fungsi 2t kalikan eksponensial min st dt. Sehingga kita dapatkan K1 kalikan dengan transformasi Laplace dari fungsi satu T plus K2 kalikan dengan transformasi Laplace dari fungsi 2 T. Ya. Kita lihat contohnya untuk transformasi dari fungsi umum. Ya. Yang pertama itu biasa dikenal dengan step function atau fungsi langkah, ya, fungsi anak tangga. Ya. Jadi ada misalnya fungsi T ya itu sama dengan A1T ya. A1 eh, dia bergantung pada T ya atau dipengaruhi oleh T. Misal 1T itu didefinisikan seperti ini. Ya. 1T itu akan sama dengan apabila nilainya 1 itu maka berarti T-nya lebih besar sama dengan 0. Apabila eh, nilainya 0 maka T-nya bisa dikatakan lebih kecil sama dengan 0. Jadi nilai fungsinya satu T itu sama dengan dua hasil yang ini. Kemudian bagaimana transformasi Laplace-nya? Jadi fungsi T-nya itu tadi adalah A kalikan satu T. Ya, maka fungsi Laplace yang akan kita atau transfer function yang akan kita dapatkan adalah seperti ini A per S. Tapi bagaimana cara kita mendapatkannya? Mari kita lihat. Laplace dari A1T itu sama dengan integral 0 sampai tak hingga dari A1 fungsi T kalikan dengan eksponensial minus S kalikan T. Tengok di sini A1 fungsi T ini adalah fungsi T-nya. Dikalikan dengan eksponensial minus ST. Itu merupakan rumus general atau rumus umum untuk mencari eh, menggunakan Laplace untuk mencari transfer function. Di mana A ini adalah konstanta, jadi dia bisa dikeluarkan dari integral. Ya. A dikalikan integral 0 tak hingga kalikan, karena ini satu ya, satu fungsi T, ya satu dia tulis satu saja, atau tidak ditulis begini. Eksponensial minus ST. Sehingga akan menjadi integral dari eksponensial minus ST itu adalah minus 1 S kalikan eksponensial minus ST. A ini masih tetap di luar karena dia tidak ikut ke dalam integral. Ya. Jadi A dikalikan minus 1 S eksponensial minus ST dengan batas tak hingga sampai 0. Maka tinggal kita
kurangkan dengan batas-batasnya, ya. Jadi A kalikan 1/min S, ya, dikalikan dengan, oh ini salah. Ini adalah harusnya minus, ya. Minus. Ya. A kalikan 1/min S dikali dengan eksponensial minus S kali tak hingga, ya, yang mana minus tak hingga, ya, dikurangi dengan eksponensial dikurangi eksponensial minus S kalikan 0 atau minus eksponensial 0. Jadi berapa hasilnya? Ya. Eksponensial 0 itu dia adalah 1. Jadi ini nilainya minus 1. Ini nilainya, yang ini nilainya adalah minus 1. Karena eksponensial 0 itu adalah 1. Jadi minus eksponensial 0 itu adalah minus 1. Sedangkan eksponensial minus tak hingga itu adalah 0. Jadi ya tinggal kita kalikan saja. A dikalikan 1/minus S dikalikan minus 1. Sehingga tinggal A/S. Jadi transformasi Laplace atau eh, transfer function dari fungsi A1T tadi itu adalah A/S. Di mana A-nya ini adalah konstanta. Ya. Hingga kita dapatkan kalau misalnya A-nya ini sama dengan 1, ya, atau nilai konstanta A-nya ini sama dengan 1, maka kita bisa dapatkan 1/S. Ini adalah transformasi Laplace-nya. Itu adalah fungsi umum untuk step function. Jadi kalau kita lihat di sini, di sumbu X-nya ini adalah waktu, ya, ini waktu. Kemudian kalau kita lihat pada waktu lebih kecil atau sama dengan 0, berarti yang ke sini, itu nilainya adalah fungsi T-nya nilainya 0. Sama dengan ini. Nah, ketika waktunya lebih besar dari 0, maka nilai fungsi T-nya itu adalah 1. Nilai fungsi T-nya itu adalah 1 ketika T-nya atau waktunya lebih besar sama dengan 0. Ya. Gitu juga untuk fungsi RAP. Ya. Ini masih fungsi umum yang lain. Ya. Selain fungsi step tadi atau fungsi anak tangga, misal kita bayangkan fungsi T-nya itu adalah AT1 variabel T. AT1 fungsi T. Laplace-nya itu akan menjadi A/S kuadrat. Bagaimana caranya? Yaitu sama saja kita ubah dia menjadi transfer function menggunakan Laplace, yaitu dengan cara mengintegralkan 0 sampai tak hingga dari fungsi tersebut, AT1 fungsi T, kalikan dengan eksponensial minus ST. Ya, misal ini kan integral perkalian, ya, kita harus menggunakan aturan integral parsial, ya, di mana kita pakai permisalan, ya. Misal AT di sini kita misalkan dengan U dan DP eksponensial minus ST ini kita substitusikan dengan DV. Nah, kemudian kita bisa gunakan integral UDP, ya. Integral UDP ini akan sama dengan U kalikan P minus integral DU P dt. Ya, di mana DU-nya ini adalah ini, ya, turunan dari U ini, turunan dari AT. Kalau dia fungsinya fungsi terhadap T, maka DU-nya adalah turunan dari AT adalah A. Sedangkan V di sini didapatkan dari
integral dari dv. Integral dari eksponensial minus st itu adalah minus 1/s kalikan eksponensial minus st. Maka tinggal dimasukkan, disubstitusikan misal di sini. Integral dari u dv, integral dari u dv sama dengan ini. UV berarti U tadi apa? U itu adalah AT. AT di sini dikalikan dengan V. V itu adalah minus 1/s eksponensial minus ST. Yang ini V. Ya. Kemudian dikurangi. Dikurangi dengan integral DU. DU di sini adalah A. Ya. A dikurangi dengan A. Kalikan V. V itu adalah minus 1/-s eksponensial minus st kalikan dt. Maka kita akan dapatkan. Jadi yang kita dapatkan di sini adalah ini eksponensial pangkat minus tak hingga itu adalah 0. Kemudian eksponensial 0 itu adalah 1. Hingga di sini tinggal kita dapatkan A per S saja. Ya. A per S dikalikan AT kalikan 1/-s kalikan eksponensial minus ST. Ya. Ditambahkan batasnya 0 hingga tak hingga. Sehingga kalau kita susun ulang persamaan ini, maka akan kita dapatkan A per S kuadrat. Ya. Jadi A per S kuadrat itu fungsinya atau grafik waktu terhadap fungsinya itu menjadi seperti ini. Ya. Dia bentuk seperti tanjakan yang lurus. Kemudian derivatif. Nah, kalau derivatif, bagaimana rumus umum untuk Laplace? Ya, dia nggak sedikit berbeda karena fungsi derivatif itu biasanya ditandakan dengan eh, diferensial fungsi t per dt. Jadi perubahan fungsi t per waktu. Jadi Laplace-nya kan sama dengan s dikalikan fungsi Laplace ya, fs ini fungsi Laplace dikurangi fungsi awalnya, tapi t-nya disubstitusikan menjadi 0. Ya. Bagaimana contohnya? Ya, nanti kita lihat. Kemudian integral. Kalau integral itu Laplace dari fungsi integral 0 sampai t dari fungsi t itu akan sama dengan fungsi Laplace atau fs di sini dibagikan dengan s. Ya, jadi itu penjelasannya. Kemudian ada juga convolution. Jadi convolution ini maksudnya bagaimana kalau ada dua fungsi yang dikalikan. Ini fungsi 1t kalikan dengan fungsi 2t. Hingga transformasi Laplace-nya itu akan menjadi eh, fungsi Laplace 1, fungsi S, dikalikan dengan fungsi Laplace 2, fungsi S. Ya, ini adalah tabulasi bagaimana transformasi Laplace dari setiap tipe-tipe persamaan ya yang bisa kita pakai nanti. Misalnya ini tadi untuk step function ya. Step function itu merupakan apa fungsi yang merupakan fungsi linear ya, fungsi 1t atau konstanta dalam kurung t ya, maka akan kita dapatkan transform functionnya atau fungsi transfernya itu 1/s atau konstanta per s. Begitu juga dengan yang lain. Contoh, misal kita punya sebuah fungsi ya, fungsi c di sini. Fungsi c sama dengan c, di mana c itu adalah konstanta. Maka yang akan kita dapatkan adalah ya, tinggal kita cari Laplace-nya dengan mengintegralkan 0 sampai tak hingga dari fungsi tersebut ya, C kalikan dengan eksponensial minus ST. Diintegralkan, kaliannya ini adalah ingat ya, mungkin nanti ada penjelasan tentang integral sekilas ya.
integral dari eksponensial itu bagaimana, derivatif dari eksponensial itu bagaimana, sehingga mempermudah mahasiswa untuk mengerjakan fungsi transfer. Ya. Jadi integral dari eksponensial C dikalikan eksponensial minus ST itu adalah minus C kalikan eksponensial minus ST per S dengan batas tak hingga ke 0. Nah, ini tinggal diganti T-nya itu menjadi tak hingga dikurangi 0. Contoh, ya. Misal di sini yang pertama adalah minus C kalikan eksponensial minus S. T-nya sekarang diganti tak hingga. S dikalikan tak hingga per S. Ya. Dikurangi, berarti dikurangi ya. Minus C kalikan eksponensial minus S. Dikalikan batas bawahnya. Kalikan dengan 0 per S. Maka hasilnya adalah ini eksponensial minus tak hingga itu pasti selalu sama dengan 0. Jadi yang di sini sudah pasti 0 nilainya. 0 dikurangi nilai yang dalam kurung ini, yang kanan, itu adalah eksponensial 0. Ini kan minus S kali 0 kan 0 ya. Eksponensial 0 itu akan sama dengan 1. Ya. Atau bisa dicek lagi nanti di kalkulatornya. Jadi di sini 1 kalikan minus di sini ya. Jadi minus C S sama dengan minus ketemu minus plus, jadi tinggal C per S. Ya, itulah eh, cara kita menyelesaikan atau menemukan transfer function dari step function atau fungsi anak tangga. Ya. Kemudian bagaimana kalau fungsi T-nya itu berupa eksponensial? Eksponensial AT. Ya, jadi ya kita bisa pakai apa, identitas ya, identitas eksponensial. Misalnya, Laplace dari fungsi ini adalah integral 0 tak hingga eksponensial minus st kalikan eksponensial at, ya, dikalikan dengan fungsinya. Jadi kalau dua eksponensial seperti ini dikalikan, maka kita bisa mengoperasikan perkalian eksponensial ini seperti ini. Jadi ini tinggal minus eksponensial minus S per A kalikan dengan AT ya, dibagi dengan S min A. Ya. Jadi eksponensialnya ini karena sama-sama eksponensial, maka kita bisa satukan pangkatnya itu minus S kalikan dengan AT. Ya. Maka akan kita dapatkan 1 per S min A. Kemudian bagaimana kalau persamaannya kuadrat ya? Persamaannya T kuadrat di sini. Maka ya seperti biasa, integral 0 sampai tak hingga, kemudian fungsinya T kuadrat kalikan eksponensial minus ST. Dimana di sini kita tidak bisa memecahkan kasus ini dengan secara langsung, maka kita harus menggunakan integrasi parsial. Ya. Integrasi U dP sama dengan UP min integral P du. Ya. Dimana kita harus mensubstitusikan U itu sebagai T kuadrat, dP itu sebagai eksponensial minus ST. Di U ini ya T kuadrat dP integral eksponensial minus ST. Sehingga nilai DU dan P-nya itu kita harus juga cari. Ya, nilai P dan DU. Nah, bagaimana caranya? Ya, tinggal kita cari saja. Misal sini U-nya T kuadrat, maka DU-nya adalah berapa kira-kira? Diferensial dari T kuadrat itu berapa?
DU ini akan sama dengan 2T. Itu diferensial dari U. Ini tahu diferensial dari T kuadrat. Kalau DP-nya sama dengan eksponensial minus ST, maka nilai V itu akan sama dengan 1/minus S kalikan eksponensial minus ST. Ya, silakan dicek lagi nanti di tabel integralnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah U. U tadi adalah T kuadrat ya, T kuadrat kalikan dengan V. V itu adalah ini ya, 1/minus S ya, T kuadrat kalikan 1/minus S, eksponensial minus ST, dikurangi integral, ini plus ya, kita cek terlebih dahulu, integral P DU. P itu adalah 1/S ini ya, 1/S, eksponensial minus ST per S, dikalikan dengan DU. DU ini yang kita cari tadi 2T. 2T ini ya. Ya, sehingga ini minusnya ketemu minus yang di depan sini ya, minus ini ketemu minus yang ini hingga jadi dia jadi positif. Nah, setelah ketemu seperti ini ya tinggal kita selesaikan. Ya, misalnya di sini sudah ada batas hingga dan nol, kita tinggal uh, carikan ya hingga kita dapatkan 2/S pangkat 3. Ya. Itu kalau dia fungsinya uh, sorry. Itu dia kalau fungsinya kuadrat. Kemudian bagaimana dengan sinus? Kemudian bagaimana kalau dia diferensial? Ya, kalau diferensial ini sama seperti penjelasan sebelumnya bahwa eh, fungsi transform atau transfer function dari diferensial itu adalah S kalikan fungsi S-nya atau fungsi eh, transformnya dikurangi fungsi awal di mana T-nya disubstitusi menggunakan 0. Misal seperti ini. dx fungsi T per dt ya, plus 3x fungsi T sama dengan 0. Sedangkan x 0-nya itu sama dengan 2. Fungsi apabila x-nya ini diganti 0 itu akan sama dengan 2. Maka Laplace-nya itu adalah persamaan umum Laplace untuk diferensial adalah seperti ini. Fs minus F fungsi 0. Jadi Fs, Fs itu adalah fungsi S-nya, ya, fungsi S-nya dikurang dengan fungsi 0. Fungsi 0-nya berapa? Fungsi 0-nya adalah ini, minus 2, ya, plus 3x. 3x, ya, sama dengan 0. Sehingga XS-nya akan kita dapatkan menjadi seperti ini. Ya, sehingga transformasi Laplace-nya itu akan kita dapatkan 2/S+3. Kemudian kita langsung saja ke contoh bagaimana kalau dia penerapannya dalam proses kimia. Contohnya di sini ada pengaliran air di dalam tangki ya. Kita ingin menjaga ketinggian air dalam tangki ini selalu sama ya, di mana ada debit masuk, kemudian ada debit keluar yang bisa kita atur. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menghitung neraca massa. Ya, neraca massa itu massa masuk ya, massa masuk kurangi flow massa keluar sama dengan flow akumulasi. Jadi Q itu di sini debit ya, meter kubik per second, kalikan dengan rho. Rho itu adalah densitas kilogram per meter kubik, sehingga satuannya tinggal kilogram per second atau massa per waktu. Massa per waktu yang masuk dikurangi massa per waktu yang keluar sama dengan akumulasinya. H di sini adalah ketinggian fluida, di mana ketinggian fluida ini berubah-ubah ya.
kalikan dengan rho, rho ini adalah densitas fluidanya, kalikan dengan A, luas alas dari tangkinya. Ya. Jadi kalau kita lihat, ini satuannya akan sama dengan kilogram per sekon. Jadi persamaannya akan menjadi seperti ini. Q rho in, Q rho masuk dikurangi Q rho keluar, sama dengan rho, karena rho ini adalah konstanta, A juga konstan, ya, tidak berubah-ubah nilai densitas fluida dalam tangki dan juga luas area tangkinya tidak akan berubah. Yang akan berubah itu hanya DH-nya atau ketinggian air dalam tangkinya per waktu. Sehingga kalau kita bagi sama-sama bagi rho di sini, ya, rho ruas sebelah kiri dan ruas sebelah kanan kita sama-sama bagi rho, hingga debit masuk kurangi debit keluar sama dengan A, luas tangki, luas area tangki, kalikan DH per DT. Di mana Q0 itu bisa didekati dengan H per R. Atau ketinggian tangki bagikan dengan jari-jarinya. Sehingga dalam keadaan steady, ya, dalam keadaan steady itu kan dia akumulasinya 0, ya, DH per DT sama dengan 0. Jadi Q steady, ya, Q masuk yang steady atau flow masuk steady kurangi ketinggian air steady R sama dengan 0. Ya. Sehingga kita dapatkan nilai QS atau HS. Kemudian kita juga bisa merinci persamaan ini menjadi Q sama dengan A dH per dt plus H per R. Di mana A dH per dt di sini ini dirinci dari persamaan ini, ya, untuk mencari nilai Q. Q di sini H per R-nya ini ruas kiri dan kanan ini sama-sama ditambah H per R, ya, sehingga H per R di sini menjadi 0 di ruas kiri, ruas kanan ditambah H per R. Q sekarang ada 2Q karena ada satu keadaan tidak steady dan satu keadaan steady. Jadi Q-nya itu bisa kita asumsikan seperti ini. Q non steady dikurangi Q steady sama dengan A diferensial atau perubahan H kurangi HS per dt plus H-nya ini juga kita rubah H min HS. Kemudian Q min QS ini kita rubah menjadi Q besar, H min HS ini kita rubah menjadi H besar, supaya mempermudah kita, sehingga kita akan mendapatkan hubungan antara debit dan juga perubahan tinggi air, ya, dalam tangki. Jadi Q debit ini akan sama dengan luas alas tangkinya dikalikan dengan perubahan ketinggian fluida setiap waktu dH per dt plus ketinggian fluida dibagi dengan jari-jarinya. Maka transformasi Laplace dari persamaan ini bagaimana? Jadi Q ini kan QH tadi, ya, karena ini QT ini, ya, karena ini dependen terhadap T. Maka transformasi Laplace-nya QS-nya itu akan menjadi ASH fungsi S plus per R atau H fungsi S per R. Nah, kan kita dapatkan kalau kita bandingkan H S di sini, H fungsi S, ketinggian fluida fungsi S, dibagi dengan debit fungsi S, itu akan kita dapatkan R per tau S plus 1. Dimana kalau kita rubah dalam diagram blok di sini, ya, QS itu adalah inputan untuk diagram bloknya, kemudian HS ini adalah outputnya. Jadi QS ini akan mempengaruhi HS. Ya. Jadi QS ini akan sama dengan seperti ini. R tau S plus 1. Outputnya adalah HS. Dimana HS dibagi QS, HS ini dibagikan QS akan sama dengan R per tau S plus 1.
Maka itulah bagaimana cara instrumen pengendalian proses mengendalikan atau mengartikan, merubah persamaan yang mulanya persamaan diferensial menjadi persamaan yang linear atau transfer function. Ini adalah transfer function dari persamaan yang mulanya persamaan diferensial seperti ini. Ya, mungkin itu penjelasan lebih lanjutnya nanti akan kita bahas melalui latihan dan soal ya, supaya lebih dalam pemahamannya. Lebih dan kurangnya untuk pertemuan kali ini, eh, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.